Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Sabtu 17 Mei 2025. Allah Bapa dan Allah Putra. Kutipan dari Injil Yohanes, bab 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Sobat Katolikana, lukisan terkenal berjudul The Last Supper menggambarkan suasana agung pada saat Yesus menikmati makan malam terakhirnya dengan para murid. Nah, konteks dari Injil hari ini adalah dialog intim yang terjadi malam itu. Sekaligus Yesus pamit ke murid-muridnya untuk keesokan sorenya disalibkan dan wafat di kayu salib. Saat itu Yesus sudah selesai membasuh kaki para murid, mengabarkan pengkhianatan Yudas, dan memprediksi Petrus bakal menyangkal Dia sebanyak 3 kali. Untuk menjawab pertanyaan Rasul Filipus, Yesus mengungkapkan misteri mendalam tentang kesatuannya dengan Allah Bapa. Kemudian Yesus mengundang kita untuk beriman, untuk percaya tentang hubungan transformatif ini dengan iman, doa, dan partisipasi kita dalam pekerjaan ilahi. Sobat Katolikana, Yesus menyatakan, "Barang siapa telah melihat Aku, Ia telah melihat Bapa." Sebagai konsep kesatuan Putra dengan Bapa, landasan doktrin Trinitas. Menurut ajaran ini, Allah Putra adalah bentuk sempurna dari kasih, belas kasihan, dan kemuliaan Tuhan. Ketika Rasul Filipus meminta untuk menunjukkan kepada kami Sang Bapa, Yesus menjawab dan menegaskan sifat ilahinya. Aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Aku. Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dalam hal ini Roh Kudus memperdayakan karunia ilahi lewat sakramen, evangelisasi, dan tindakan kasih. Sobat Katolikana, ketika Yesus memberi teguran kepada Rasul Filipus, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku," Dia juga mengajak saya sebagai orang percaya untuk bersaksi dan berkarya untuk akrab akan kehadirannya dalam hidup ini. Saat saya membaca kitab suci setiap hari, melakukan adorasi Ekaristi dalam misa, dan berdoa kontemplatif, saya sedang memperdalam hubungan yang memungkinkan Kristus untuk mengungkapkan berkat Allah dalam hidup sebagai sebuah instrumen karya ilahi sebagai kasih Kristus di dunia ini. Aksi iman yang lain misalnya mengampuni orang lain, menolong dan memberi makan orang lapar, mengadvokasi keadilan, mengedepankan kebenaran, dan berkarya berlandaskan iman saya kepada Allah. Maka saya sebagai umat beriman harus bersatu dengan keluarga, paroki, dan gereja untuk melakukan rekonsiliasi, menjalani hidup dengan kerendahan hati, dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan. Pesan Tuhan hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk menjalin hubungan yang hidup dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, dengan iman yang tangguh untuk memahami kasih Bapa, dengan berdoa, menerima sakramen, dan melayani sesama, kita sebagai umat Katolik turut ambil bagian dalam misi Kristus membuat Allah yang dulu tak terlihat
menjadi nyata bagi dunia yang sedang gelisah. Seperti yang Yesus katakan, "Janganlah hatimu gelisah." Yohanes 14 ayat 1. Karena di dalam Dia, kita menemukan kepenuhan hidup dan tujuan yang sejati. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, kami berdoa dalam Yesus Putramu, Tuhan dan junjungan kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik dalam doa dan karya kami, di lingkungan hidup kami masing-masing. Kami mohon ini melalui-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.